Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu. Untuk gejala kerusakan dari kulkas ini di bagian ruang refrigerator, nampak saya rasakan di bagian rak-raknya tidak dingin. Bahan-bahan makanan yang ada di ruang refrigerator sama sekali tidak dingin. Lalu di bagian ruang freezer, saya rasakan terdapat hembusan udara pada fan, namun tidak dingin juga. Bisa dilihat ada air kemasan mineral di sini tidak membeku. Nah, seperti ini ya gejala kerusakannya. Untuk modelnya bisa kita lihat yaitu GNB 185 SKBP. Arusnya di 1,1 ampere menggunakan refrigeran R600A. Jadi untuk dindingnya saya rasakan ada terasa hangat sedikit. Mari kita rasakan lagi di bagian dinding sebelahnya juga masih ada terasa hangat. Namun di ruang freezer tidak terasa dingin. Oke, kita akan cari tahu permasalahannya, yaitu kita bongkar dulu cupnya ini untuk melihat bagaimana kondisi pembentukan salju pada evaporatornya. Yang pertama kita siapkan tang obeng untuk melakukan pembongkaran. Ada 2 skrup di bagian cupnya ini yang harus kita lepas terlebih dahulu. Jadi untuk melihat kerusakan pastinya, kita harus lakukan pembongkaran pada bagian cupnya ini. Oke, untuk cup bagian depan sudah saya buka. Pastikan kinerja fan-nya ini berfungsi, tidak ada masalah. Lalu saya buka cup bagian belakang. Oke ya, bisa nampak jelas bahwa proses pembentukan salju seperti ini saya anggap tidak sempurna. Ini yang menyebabkan kulkas tidak bisa berdingin. Nah, terjadi penggumpalan es di bagian atasnya saja, sedangkan bagian bawahnya tidak ada salju yang terbentuk. Untuk kasus seperti ini, ada kemungkinan terjadi kebocoran freon atau mungkin sirkulasi freon yang tidak lancar, ya, banyak kemungkinan. Namun kita akan telusuri lagi lebih dalam. Lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang kita bisa lihat terdapat diagram kelistrikan. Di sini kulkasnya menggunakan sistem pengendali modul dan menggunakan mesin kompresor yang sudah inverter. Lalu ada petunjuk error kedipan apabila terjadi masalah ini. Jadi sangat mudah kita menganalisanya di LED 1 maupun LED 2 akan ada error apabila ada permasalahan. Lalu ada petunjuk cara pengoperasian secara manual. Kita menuju ke bagian dapur pacunya. Untuk mesin kompresor yang digunakan yaitu BSA 075 NHMV yang kategorinya adalah 1/4 PK. Mesin kompresor saya rasakan aktif. Filter dryer saya raba tidak ada terasa hangat. Oke, seperti ini. Kemungkinan ada kebocoran di bagian instalasinya ini. Nanti kita bisa cek secara detail. Untuk proses pengecekannya mungkin ada tahapan-tahapan. Nanti saya akan bagi menjadi 3 tahapan.
Biasa sering terjadi kebocoran di area filter dryer ini, namun nanti kita pastikan. Lalu kita lihat dulu apakah ada kode error pada modul pengendalinya ini. Saya akan buka dulu pada bagian modul pengendali, apakah memang terjadi masalah pada sistem atau ada kebocoran pada sistem. Bisa dilihat nanti dari kode errornya nih, apakah ada petunjuk. Oke, kita bisa lihat sama-sama di bagian modul pengendalinya ini, apakah ada kode kedip. Di bagian blok inverter sebelah kiri biasa ada LED di situ, tidak ada tanda kode kedip. Artinya mantap ya untuk bagian blok inverter beserta kompresornya. Sedangkan di sebelah kanan di bagian modul pengendali juga tidak ada kedipan. Artinya sistem rangkaian elektroniknya aman, hanya ada permasalahan di masalah freon ini. Oke, kita akan lanjut lagi menganalisa. Jadi gejala seperti ini kemungkinan besar yaitu kebocoran freon pada sistem. Namun ada baiknya kita matikan dulu unit kulkasnya ini, dan sebelum kita melakukan proses pembuangan gas freon, kita harus cairkan dulu gumpalan es yang ada pada evaporatornya ini. Jadi kita bisa cek apakah ada kebocoran nanti di bagian pipa kondensornya. Dan pada saat ini kita tidak boleh ya melakukan pembuangan atau pemotongan pipa. Baik teman-teman, setelah salju pada evaporatornya sudah kita cairkan ya. Nah, ini yang step pertama, kita cari apakah ada kebocoran pada sistem. Ini kita mengandalkan tekanan gas freon yang masih tersisa. Apabila ada kebocoran maka akan nampak jelas ya. Ada gelembung-gelembung di bagian penampungan air atau mungkin di bagian filter dryer. Ini saya cari dan saya tidak menemukan adanya tanda-tanda kebocoran. Oke, step pertama ini yang saya lakukan. Kemudian setelah dirasa tidak menemukan tanda-tanda kebocoran, dan yang pasti salju pada evaporator sudah tidak ada, artinya kita bisa cari dulu dengan teliti apakah ada kebocoran pada pipa-pipanya ini. Pastikan betul. Jadi kita mengandalkan tekanan gas freon pada sistem ini. Apabila memang ada kebocoran maka akan nampak terlihat. Oke, sepertinya tidak ada saya temukan. Jadi kita gunakan step kedua, yaitu kita bisa membuang gas freon yang ada pada sistem. Nah ini, pastikan ya, kita buang gas freon pada sistem ini sudah tidak ada gumpalan es pada evaporator. Karena apabila masih ada, itu sangat berakibat fatal ya nantinya. Oke, saya buang dulu gas freon pada sistem. Nah, ini kandungan gas freon pada sistem memang ada keluar, namun tidak mencukupi jumlahnya sehingga tidak bisa mendinginkan di ruang freezer. Oke, saya kosongkan dulu gas freon yang ada pada sistem. Dan nanti saya akan gunakan step kedua untuk mencari di mana titik kebocorannya ini. Saya potong di bagian jalur pembuangan pada filter. Lalu di bagian pipa pengisian freon saya potong juga di sini.
Pastikan benar ya, sudah tidak ada lagi kandungan gas freon pada sistem. Oke, ini sudah saya potong untuk jalur pengisian freon dan jalur pembuangan udara. Selanjutnya saya pasangkan ventil pengisian dan sedikit pipa kapiler pada filter dryer. Nanti kita gunakan untuk proses pemvakuman. Oke, ini saya pasang dulu untuk ventil pengisian dan sedikit pipa kapiler pada filter dryer. Oke, saya menggunakan las portable saja karena saya rasa untuk proses pengelasan di medan seperti ini cukup mudah. Jadi saya gunakan las portable saja. Untuk melakukan proses pengelasan ini, pastikan sudah tidak ada kandungan gas freon pada sistem. Oke, saya las dulu untuk bagian pipa kapiler yang menuju ke jalur pembuangan udara. Selanjutnya di bagian pipa pengisian, saya pasangkan ventil pengisian. Oke, bisa terlihat ya, sisa-sisa gas freon R600 ini sangat mudah terbakar. Bisa kita lihat. Oke, lakukan proses pengelasan ini secara hati-hati. Pastikan tidak ada kebocoran sedikit pun pada saat proses pengelasan. Oke, untuk proses pengelasan pada ventil pengisian sudah selesai. Kita dinginkan dulu. Dan setelah terasa dingin, lanjut lagi. Kita akan lakukan tes kebocoran. Caranya, kita harus hidupkan mesin kompresornya ini dengan menekan tombol tes pada modul pengendalinya. Ini ada tombol tes, nanti kita tekan, maka mesin kompresor akan aktif. Oke, saya berikan sumber terlebih dahulu. Biarkan relay bekerja. Kita tunggu dalam beberapa detik. Dan setelah relay bekerja, kita tekan tombol tes sekali. Nah, ini lampu indikator berkedip-kedip, maka secara otomatis mesin kompresor akan aktif. Nah, ini sudah terasa ada hembusan udara yang keluar pada jalur pipa kapiler, dan biarkan pada kecepatan penuh. Nah, ini adalah step kedua ya, mencari kebocoran. Nah, ini secara otomatis tekanan akan lebih besar apabila pipa kapiler ini saya tutup dengan jari. Di saat kita tutup, maka kita bisa mencari di mana letak kebocorannya. Apabila ada kebocoran, maka secara otomatis akan terdorong ya, cari lagi. Karena tadi untuk tekanan freon kan saya rasa mungkin kurang kuat. Saya gunakan tekanan mesin kompresor untuk menekan apakah ada terlihat kebocoran pada sistem. Oke, saya tekan ya, saya lepas, dan nampaknya tidak ada, saya lihat kebocoran. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Jadi untuk step kedua tidak berhasil, kita gunakan step ketiga. Oke, untuk step ketiga ini saya rasa pasti berhasil. Untuk melakukan step ketiga, untuk pipa kapilernya ini saya tutup dulu. Jadi saya tutup, kemudian saya tutup permanen dengan cara dilas. Nah, jadi untuk step ketiga ini harusnya pasti ketemu di mana titik kebocorannya. Ini karena bocornya sangat halus ya teman-teman, jadi sangat sulit terdeteksi.
dan tidak ada tanda-tanda oli sedikit pun. Jadi seperti tidak ada petunjuk. Namun tidak perlu khawatir, saya akan lakukan tes press menyeluruh. Saya siapkan manifold, kemudian saya pasangkan selang manifold ini pada jalur pengisian freon. Saya akan lakukan tes press menyeluruh dengan tekanan yang cukup tinggi, kisaran 400 PSI, karena dengan tekanan sebesar itu kebocoran halus baru akan terlihat. Baik, sudah saya pasang selang manifold pada jalur pengisian freon. Kemudian saya tekan menggunakan mesin kompresor. Nah, ini ya. Kita jangan gunakan mesin kompresor inverter untuk melakukan proses penekanan ya, nanti bakal protek. Jadi untuk proses penekanan saya gunakan mesin kompresor konvensional, yaitu saya buat khusus untuk memberikan tekanan. Oke, kita buka dulu kerannya. Saya hidupkan kompresor konvensional ini, kemudian keran yang warna biru saya tutup dan biarkan proses penekanan berlanjut. Oke, setelah proses penekanan dirasa cukup di kisaran 400 PSI, saatnya saya tutup keran manifold yang berwarna merah. Jadi tekanan cukup di 400 PSI, saya rasa sudah cukup tinggi ya. Oke, saya matikan pompanya. Kita lihat ya tekanannya di 400 PSI. Lalu kita mulai lagi mencari di mana titik kebocorannya. Oke, di bagian penampungan air bisa terlihat ya. Kita lihat sama-sama ada gelembung udara sedikit demi sedikit nampak. Nah, bisa kita lihat tadi ada sesaat ya, nanti ada lagi tuh. Sangat halus ya teman-teman. Nah, itu gelembung udaranya timbul. Ya. Oke, kita perjelas lagi di mana kebocorannya. Nah, itu ya. Oke. Jadi sudah jelas ini. Kebocorannya sangat halus di area penampungannya nih. Ada pipanya yang mungkin bocor sudah. Oke, nah ini titiknya kita sudah temui di area ini. Tinggal kita telusuri apakah memang benar itu ada terjadi kebocoran. Oh iya, jelas teman-teman ya. Di sini ternyata titik kebocorannya. Jadi sebagian pipanya ini keropos atau berkarat sehingga terjadi kebocoran di area ini. Ini yang menyebabkan kandungan gas freon pada sistem berkurang. Oke, sudah jelas. Jadi permasalahannya sudah kita temukan, kebocoran di penampungan air di bagian pipa kondensor. Selanjutnya kita kosongkan tekanan udara pada sistem. Tinggal kita buang seluruh tekanan udaranya ini. Karena area kebocorannya sudah kita temui. Dan untuk step ketiga ini baru kita temukan ya, titik kebocorannya ternyata di area itu. Dan kita sungguh merasa sangat puas karena titik kebocorannya bisa kita ketahui. Baik teman-teman, selanjutnya tinggal kita eksekusi. Untuk pipa yang bocor ini bisa kita buang saja. Jadi saya akan potong di bagian atasnya ini. Nah, di sini saya potong saja. Nanti saya buang bagian yang bocor, lalu saya akan sambung kembali.
Jadi untuk melakukan proses pengecekan kebocoran, apabila ada tanda-tanda oli nampak jelas, akan mempermudah kita dalam melakukan proses perbaikan. Namun apabila tidak terlihat tanda-tanda, kita gunakan step ini karena kebocoran halus akan terlihat. Oke, jadi saya potong saja di bagian sini. Pipa yang saya anggap sudah tidak layak, tidak saya gunakan lagi. Apabila tekanan kurang dari 400 PSI, maka kebocoran halus itu kadang tidak nampak ya teman-teman. Nah ini ya, jadi jelas permasalahannya di pipa kondensor ini yang mengalami kebocoran halus. Oke, selanjutnya tinggal kita sambung saja pipa kondensornya ini ya, tinggal kita sambung. Dan untuk proses pengelasannya, kita harus gunakan campuran borak ya, karena ini bahannya besi. Untuk melakukan proses penyambungan, kita bisa gunakan kawat las, tembaga, dan bubuk borak. Nah, ini gunanya bubuk borak ini yaitu untuk melekatkan antara besi dengan besi ataupun besi dengan tembaga. Oke, saya lakukan penyambungan terlebih dahulu pada bagian pipa kondensor ini. Untuk proses pengelasan, yang pertama kita panaskan dulu media pipa kondensornya ini, kemudian bisa kita olesi sedikit saja serbuk borak, lalu tinggal kita berikan kawat tembaga, dan setelah menyatu biarkan kondisinya dingin dulu. Dan untuk mendapatkan hasil yang baik, pastikan tidak ada kebocoran. Nah seperti ini, jadi benar-benar sudah tertutup sambungannya, tidak ada kebocoran lagi. Nah, ini masih panas ya, saya dinginkan dulu. Oke, sepertinya untuk proses penyambungan mantap ya. Sudah tidak ada kebocoran lagi. Dan untuk proses pemanasan pada penampungan air, sebagian pipa kondensornya ini kita rendam lagi di bak penampungan. Fungsi dari pipa kondensor yang kita rendam ini adalah untuk mengeringkan air yang ada pada penampungan sehingga tidak meluap. Oke, selanjutnya tinggal kita lakukan proses pengisian freon. Untuk melakukan proses pengisian freon, kita harus lakukan proses pemvakuman terlebih dahulu. Ini saya potong dulu pipa kapiler ujungnya untuk mengeluarkan udara yang ada pada sistem pada saat proses pemvakuman. Oke, selanjutnya kita pasang spuyer ventil pengisian. Kemudian setelah terpasang spuyer ventil pengisian, selanjutnya saya pasangkan selang manifold pada ventil pengisian freon. Oke, pastikan jangan sampai ada kebocoran. Setelah itu kita buka dulu keran manifold.
Oke, saya berikan sumber terlebih dahulu. Nah, ini kita lakukan proses pemvakuman terlebih dahulu ya. Untuk melakukan proses pemvakuman bodi, ini kita ukur dulu arusnya ini untuk melihat apakah mesin kompresor nanti bekerja. Saat ini arusnya di 0,01, mesin kompresor belum bekerja. Oke, untuk mengaktifkan mesin kompresor secara manual cepat, caranya kita bisa lakukan dengan membuka dan menutup pintunya. Nanti fan ini akan berputar. Oke, kita buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, setelah 7 kali buka tutup, fan bekerja, mantap. Artinya tidak lama mesin kompresor akan aktif. Oke, bisa kita lihat arusnya menunjukkan di 0,14 ampere, artinya mesin kompresor sudah aktif. Nah ya, oke, hembusan udara sudah keluar pada jalur pembuangan, bisa terlihat ya. Nah ini ada dorongan angin, artinya mesin kompresor sudah bekerja. Untuk melakukan proses pemvakuman, keran manifold jangan lupa ditutup. Nah, saat ditutup ini proses pemvakuman berlangsung. Nah ini menunjukkan perlahan di minus 30 PSI, udara keluar nanti akan habis, dan proses pemvakuman ini berlangsung kurang lebih 30 menit. Oke, setelah kurang lebih 30 menit, jarum manifold menunjukkan di skala minus 30 PSI. Jadi proses pemvakuman sudah selesai. Sudah tidak ada lagi ya dorongan udara pada jalur pipa pembuangan. Saatnya kita segel permanen. Oke, untuk melakukan proses pemvakuman ini, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, bisa menggunakan mesin vakum. Jadi apabila teman-teman memiliki mesin vakum, ada baiknya proses vakuman menggunakan mesin vakum. Selanjutnya, setelah jalur pembuangan tertutup, saya siapkan refrigerant R600A. Nah ini adalah gas freonnya. Saya akan lakukan proses pengisian gas freon pada sistem. Yang pertama, kita pasang selang manifold pada tabung freon, kemudian kita buka ya tabung freonnya ini, kerannya. Jangan lupa sebelum melakukan proses pengisian, buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Oke, setelah udara yang terjebak pada selang manifold kita buang, selanjutnya kita baru bisa melakukan proses pengisian gas freon pada sistem. Ya, lakukan proses pengisian gas freon ini secara perlahan. Jangan sampai melebihi di skala 0 PSI. Nah, ya, kita atur di skala 0 PSI saja untuk tekanan freon R600. Arusnya saat ini di 0,31 ampere. Biarkan saja running ya. Kita biarkan dulu stabil dan kita tambah secara perlahan-lahan nantinya. Baik, teman-teman. Di sini setelah menunjukkan di skala 0 PSI tekanan gas freonnya, arusnya di 0,61 ampere. Nah, filter dryer saya raba terasa hangat sudah. Saya rasa sudah cukup untuk proses pengisian gas freon. Lalu kita bisa lihat dulu hasilnya bagaimana, apakah proses pembentukan salju pada evaporatornya terbentuk. Oke, kita lihat
Saya cek dulu bagaimana kondisi evaporatornya ini, saljunya. Oke, untuk pembentukan saljunya sudah mulai terbentuk ya, dari pipanya ini bisa terlihat ya, sudah membeku menyeluruh, artinya mantap ini. Jadi pembentukan saljunya sudah terbentuk di keseluruhan pipa evaporator. Oke, nanti tinggal kita rapikan untuk kap-kapnya ini di ruang freezer. Ya, pastikan juga fan berfungsi. Setelah itu kita bisa rapikan saja untuk ruang freezernya ini. Lanjut lagi menuju bagian belakang. Oke, untuk di bagian belakang yang perlu diketahui, jangan kita langsung melepas selang manifold ini. Caranya kita harus matikan dulu unit kulkasnya agar terjadi penekanan. Oke, saya cabut sumbernya. Nah, di saat kita matikan ini, maka tekanan freon akan menunjukkan di skala kurang lebih sekitar 10 PSI. Baru kita bisa melepas selang manifold pada sistem. Oke, nah seperti ini ya. Jadi sedikit berbeda caranya. Lalu jangan lupa kita tutup penutup ventil pengisian freonnya ini. Ya, sudah tertutup ya. Selanjutnya tinggal kita rapikan saja semua, baik itu di bagian belakang maupun di ruang freezer. Jangan lupa kita tutup kembali penutup bagian blok modulnya ini ya. Oke, saya tutup dulu. Baik teman-teman, setelah saya rapikan untuk dindingnya, saya raba terasa hangat, mantap. Lanjut di bagian ruang freezer. Di ruang freezer sudah saya tutup semua kapnya. Saatnya saya uji, saya lakukan pengetesan. Tidak ada salahnya kita akan cek dalam beberapa hari bagaimana hasilnya untuk proses pembekuannya. Oke, kita tunggu dulu ya dalam beberapa hari. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 3 hari kemudian saya lakukan pengecekan. Untuk dindingnya mantap, masih terasa hangat. Kita lihat di ruang refrigerator, raknya saya raba terasa dingin ya, mantap. Untuk proses pendinginan di ruang refrigerator saya rasa sudah cukup. Ini air kemasan mineral saya lihat sudah terlihat dingin. Nah ini ya, terlihat butek, artinya sangat dingin di bagian ruang refrigerator. Oke, bahan-bahan makanan di ruang refrigerator nampak aman. Lalu kita cek di ruang freezer. Untuk ruang freezer ternyata sudah diisi kemasan air mineral untuk jadi es dan sudah terlihat membeku semua. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.